Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Faizal dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah ketahanan pangan yang diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja ke dalam pembahasan. Tonton video ini sampai selesai, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Pembahasan yang pertama, dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Dengan adanya wabah COVID-19, keluhan utama masyarakat ialah bagaimana menyambung hidup sehari-hari untuk keperluan pemenuhan pangan. Bagi pekerja harian, kondisi kehidupan saat ini ibarat kiamat kecil yang membuat ekonomi keluarga hancur. Dampak ekonomi masyarakat yang tak kunjung stabil di berbagai sektor telah mengakibatkan penderitaan terhadap masyarakat kecil. Yang kedua, kendala proses produksi selama pandemi COVID-19. Tentunya pada masa pandemik yang sulit seperti sekarang ini, ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindari dari krisis pangan yang seakan menghantui negeri ini. Yang ketiga, namun hal ini bukan berarti bahwa Indonesia serta-merta terbebas dari ancaman krisis pangan yang bisa terjadi di masa yang akan mendatang. Ditambah lagi masa pandemi COVID-19 yang belum pasti akan berakhir kapan, memiliki dampak yang sangat terasa di bidang pertanian khususnya. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya produktivitas pangan. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga yang sangat melonjak pada produk pangan. Yang keempat, daya beli masyarakat. Survei Sosial Demografi Badan Pusat Statistik atau BPS kepada 87.379 responden di Indonesia menunjukkan terjadi penurunan pendapatan relatif tinggi di masa pandemi COVID-19. Hanya beberapa persen responden yang mengatakan pendapatan mereka selama pandemik meningkat. Yang kelima, menunjukkan terjadi penurunan pendapatan relatif tinggi di masa pandemi COVID-19. Hanya beberapa responden yang mengatakan pendapatan mereka selama pandemik meningkat. Pendapatan masyarakat yang turun relatif tinggi, bahkan ada yang mencapai 53% untuk mereka yang jenis pekerjanya memang tidak memungkinkan untuk work from. Tenaga kerja di sektor perekonomian yang paling terdampak COVID-19 seperti transportasi, akomodasi, perdagangan, hiburan, dan lain-lain. Yang keenam, ketahanan pangan keluarga menyangkut tiga hal yang penting, yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Aspek ketersediaan pangan tergantung pada sumber daya alam, fisik, dan manusia. Di tengah wabah COVID-19, ketersediaan juga terkendala oleh terbatasnya pilihan pangan di pasaran, berkurangnya tukang sayur keliling, dan banyaknya warung penjual makanan kaki lima yang tutup. Yang ketujuh adalah akses pangan hanya dapat terjadi apabila rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup. COVID-19 yang menyebabkan penghasilan masyarakat merosot drastis tentu menyebabkan gangguan akses pangan. Bagi bantuan pemerintah, semisal program pembagian sembako atau program keluarga harapan dalam kurung PKH, untuk sementara dapat menjadi penolong untuk mengatasi situasi kurangnya pangan yang mungkin terjadi di tingkat keluarga. Selanjutnya, setelah akses pangan ialah konsumsi pangan yang akan sangat menentukan apakah seluruh anggota keluarga nantinya bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal. Yang kedelapan, penyebaran COVID-19 dapat membawa dampak ekonomi terhadap sektor pertanian di Indonesia. Setidaknya melalui beberapa perspektif, antara lain: pertama, melemahnya produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, berkurangnya total faktor produksi. Yang terakhir ialah ketahanan gizi merupakan cerminan indeks gizi dan status gizi masyarakat yang menjadi input bagi terbentuknya individu yang sehat. Banyak faktor yang menentukan ketahanan gizi, yaitu
kemiskinan yang menyebabkan sulitnya akses pangan, yakni sebagai faktor terpenting yang menghalangi terwujudnya ketahanan gizi yang maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penulisan di dalamnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagiku satu langkah